Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga dilancarkan segala urusan. Semoga selalu dilimpahkan rahmat dan rezekinya. Oke kawan-kawan, terima kasih bagi yang masih tetap setia pada channel ini. Dan bagi yang baru saja bergabung, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum subscribe, ya silahkan untuk subscribe, like, dan tonton hingga simak cerita ini hingga selesai. Baik kawan-kawan semua, cerita misteri kali ini masih berasal dari Pulau Belitung. Dan kali ini saya akan menceritakan dengan judul Burok Siku. Cerita kali ini berkisar di tahun 60-an, yaitu di mana Pulau Belitung pada saat itu masih sangat sepi sekali. Adalah seorang nenek yang bernama Nek Mina. Beliau tinggal di dalam sebuah perkampungan yang sangat sepi. Rumah yang ditinggali pun juga sangatlah sederhana, bahkan terbilang kecil sekali. Sedangkan Kek Dulah, yaitu suaminya, telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nek Mina mempunyai 2 orang anak perempuan dan keduanya sudah menikah dan ikut suaminya tinggal di kota. Maka tinggallah Nek Mina hidup seorang diri di kampung yang sepi. Hanya pada waktu-waktu tertentu saja terkadang anaknya yang dari kota menjenguk Nek Mina, tetapi hal itu sangatlah jarang sekali. Sebenarnya Nek Mina juga pernah diajak untuk pindah ke kota dan tinggal bersama anaknya, tetapi Nek Mina lebih memilih untuk tetap tinggal di kampung, meskipun Nek Mina harus tinggal seorang diri dalam keadaan sepi. Untuk biaya hidup sehari-hari, Nek Mina berjualan kue, yaitu suatu kue tradisional yang bernama kue bingke atau jajak bingke. Dan kue bingke ataupun jajak bingke tersebut pun diproduksi oleh Nek Mina sendiri. Jajak bingke buatan Nek Mina sangatlah enak sekali, rasanya sangat spesial dibandingkan dengan bingke-bingke buatan orang lain. Sehingga banyak sekali para tetangga ataupun langganan lainnya yang selalu menanti kehadiran Nek Mina ketika Nek Mina menjajakan kue bingke tersebut dari rumah ke rumah. Pada suatu hari, Nek Mina seperti biasa berkeliling kampung untuk menjajakan dagangannya, yaitu jajak bingke ataupun kue bingke. Meskipun usia Nek Mina sudah hampir 80-an tahun, tetapi beliau mempunyai semangat yang tinggi untuk tetap berusaha menghidupi dirinya sendiri. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, pada hari itu, Nek Mina mulai berkeliling kampung menjajakan dagangannya, yaitu jajak bingke. Tetapi tidak seperti biasanya, Nek Mina ada merasakan sesuatu yang aneh, yaitu penghuni rumah hampir rata-rata seperti menutup pintu. Entah ada orang di dalamnya atau tidak, Nek Mina sempat bingung. Dalam hati Nek Mina, apakah pada hari itu mereka semua sedang tidur siang? Tetapi rasanya tidak mungkin, karena hampir setiap rumah pintu rumahnya tertutup. Langkah demi langkah Nek Mina pun terus berjalan menyusuri kampung yang nampak sedang sepi. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil dari sebuah rumah untuk membeli jajak bingke dagangan Nek Mina. Dan hati Nek Mina pun seketika itu juga merasa riang gembira.
Hati Nek Mina begitu senang sekali sebab ini adalah pembeli pertama sejak beliau keluar dari rumah tadi menjajakan dagangannya keliling kampung. Dengan ramah, Nek Mina perlahan menurunkan dagangannya yang tadi dijunjung di atas kepala, yaitu sebuah nampan ataupun baki di mana Nek Mina menyusun kue-kue ataupun jajak bingke tersebut. Setelah Nek Mina mempersilahkan pembeli tersebut untuk memilih kue ataupun jajak bingke tersebut, Nek Mina pun membungkusnya dengan daun simpor, yaitu sejenis daun yang agak lebar yang biasa digunakan oleh orang-orang Belitung untuk membungkus makanan. Setelah pembeli tadi membayar jajak bingke yang dibelinya, Nek Mina pun juga mengucapkan terima kasih dengan senyumnya yang sumringah kepada pembeli tersebut, dan Nek Mina pun mohon untuk pamit dan berlalu dan melanjutkan perjalanan langkah demi langkah menyusuri kampung untuk menjajakan dagangannya. Dari pembeli pertamanya tadi, Nek Mina pun akhirnya juga tahu bahwa kemana pergi para tetangga dan orang-orang kampung yang rumahnya sedang tertutup tersebut. Rupanya di dekat balai desa ada sebuah acara, yaitu acara pemilihan kepala desa ataupun lurah pada waktu itu. Dan rupanya para tetangga tadi pun sedang berkumpul di sana, dan pantas saja bahwa rumah mereka nampak sepi semua. Nek Mina terus melangkah dan berjalan menyusuri jalan yang sepi, dan kebaya lusuh yang dikenakan oleh Nek Mina pun sudah nampak basah oleh keringatnya. Merasa letih dan lelah setelah berjalan sekian lama, akhirnya Nek Mina melihat ada sebuah bangku dari papan, yaitu di bawah sebuah pohon rindang, dan akhirnya Nek Mina pun memutuskan untuk berhenti sejenak. Di bangku itulah Nek Mina duduk sambil beristirahat dan merenung sejenak, memikirkan tentang dagangannya yang belum begitu banyak yang laku. Dari pembeli pertama tadi hanya 5 kue ataupun jajak bingke yang terjual. Menghadapi kenyataan yang terjadi di hari itu, hati Nek Mina sangatlah sedih sebab kue bingkenya masih banyak, sedangkan persediaan uang Nek Mina juga sudah hampir habis. Sementara Nek Mina harus banyak membeli kebutuhan untuk hidupnya dari hari ke hari. Saat sedang duduk sendirian, saat sedang melamun seperti itu, tiba-tiba saja Nek Mina dikejutkan oleh kehadiran daripada ibu-ibu, terutama yang biasa berlangganan kue bingke. Dan mereka semua ternyata baru saja bubar dari acara pemilihan kepala desa, dan semua itu adalah pelanggan dari bingkenya Nek Mina. Dalam waktu sekejap, jajak bingkenya Nek Mina telah habis terjual, dan hal itu membuat hati Nek Mina sangat senang sekali. Dan akhirnya Nek Mina pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, di saat Nek Mina sedang menuju pulang ke rumah, nampak di kejauhan Nek Mina melihat ada seorang ibu-ibu sedang menurunkan anak kucing, dan rencana sepertinya orang tersebut ingin membuang kucing itu. Kemudian Nek Mina melangkah mendekati orang yang ingin membuang kucing tersebut, dan ternyata setelah berhadapan, Nek Mina baru melihat bahwa itu adalah Ibu Lia. Dan Ibu Lia adalah tetangganya yang dikenal sebagai seorang juga yang membuat dan memproduksi serta menjual kue bingke ataupun jajak bingke, sama seperti halnya dengan Nek Mina. Usia Bu Lia
jauh lebih muda dibandingkan dengan usianya Nek Minah, yaitu usia Ibu Lia sekitar 40 tahun. Di lingkungan kampung dan kalangan para tetangga, Ibu Lia terkenal sebagai wanita yang biang gosip. Hobinya selalu ingin tahu urusan orang lain. Sementara suaminya Ibu Lia adalah seorang maklar tanah yang mempunyai hobi berjudi dan main perempuan. Setelah Nek Minah berhadapan langsung dengan Ibu Lia, Nek Minah sempat menanyakan kenapa kucingnya dibuang. Lalu Ibu Lia mengatakan bahwa kucing tersebut sangatlah kotor dan jorok, dan memang nampak kucing tersebut sangatlah dekil, tak terawat. Kucing itu begitu kurus dan lemah, dan nampaknya baru dilahirkan beberapa bulan saja. Dan sesekali kucing itu menatap ke arah Nek Minah, seakan memelas dan meminta kasihan. Warna kucing itu adalah putih polos, tetapi nampak dekil dan kotor sekali. Melihat kondisi anak kucing itu, hati Nek Minah menjadi ibaran kasihan. Dalam hatinya berkata, jika harus membuang kucing, kenapa harus dibuang di pinggir jalan? Bukankah banyak tempat yang dimana tersedia banyak makanan seperti di pasar, ataupun diserahkan kepada seseorang yang mungkin mau merawat kucing tersebut? Akhirnya kepada Ibu Lia, Nek Minah berkata, bagaimana jika kucing ini saya rawat dan saya bawa pulang? Mendengar hal itu, Ibu Lia tanpa ragu lagi berkata kepada Nek Minah, silakan ambil Nek, sebab saya tidak butuh lagi kucing seperti ini. Setelah itu, Ibu Lia pun meninggalkan Nek Minah bersama kucing yang kurus, lemah, dekil dan kotor. Akhirnya tanpa ragu Nek Minah pun menggendong kucing tersebut untuk dibawanya pulang ke rumah. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Nek Minah langsung memberi makan kucing tersebut dengan ikan goreng, dengan apa yang dia miliki di hari itu. Dan kucing itu begitu lahap menikmati apa yang disuguhkan oleh Nek Minah dengan kasih sayang. Tak lupa setelah itu pun Nek Minah membersihkan dan memandikan kucing itu dengan lembut, dengan penuh cinta, dan Nek Minah merasa sangat iba sekali melihat kucing yang lemah, kotor, dan dekil. Setelah dimandikan dan dibersihkan oleh Nek Minah, barulah nampak bahwa kucing tersebut adalah seekor kucing yang sangat bagus sekali. Hanya saja anak kucing tersebut tubuhnya sangat kurus dan sangat lemah. Pada malam harinya, di tempat tidur yang reot, Nek Minah pun tertidur, dan pada malam itu Nek Minah ditemani dengan pendatang baru, yaitu seekor anak kucing yang tidur di sisi kaki Nek Minah. Saat tidur di malam itu, Nek Minah bermimpi bertemu dengan mendiang suaminya. Di dalam mimpi itu, mendiang suaminya berkata, rawat dan jagalah kucing itu baik-baik. Berilah makan apa yang kamu makan, berilah minum apa yang kamu minum. Setelah mendengarkan kata-kata dan nasihat dari mendiang suaminya, Nek Minah pun terjaga dari tidurnya. Dan setelah melihat sekeliling, ternyata anak kucing yang tadi tidur di sisi kaki Nek Minah telah berpindah di sisi dekat tangan Nek Minah. Dan Nek Minah pun membelai dan mengelus kucing itu dengan penuh kasih sayang yang nampak sedang tertidur lelap.
Hari berganti hari, waktu pun bergulir seiring perjalanan waktu. Anak kucing yang tadinya kurus, lemah, kotor dan dekil, kini telah berubah menjadi anak kucing yang indah, bulunya tebal dan lincah sekali. Anak kucing tersebut begitu riang, begitu gembira saat bermain. Ada-ada saja kelakuan si kucing yang membuat Nenek Minah terkadang tersenyum dan tertawa sendiri. Dan itu adalah hiburan satu-satunya bagi Nenek Minah yang hidup sendiri. Nenek Minah pun tetap beraktivitas seperti biasa, yaitu membuat dan menjual kue bingke. Tak lupa Nenek Minah pun juga menyisihkan kue bingke dan kemudian diberikan kepada kucing kesayangannya. Dan memang kucing itu sangat menyukai kue bingke ataupun jajak bingkenya Nenek Minah. Pada suatu hari yang cerah, Nenek Minah kedatangan beberapa orang tamu dan mereka memperkenalkan diri. Sebagai pegawai yang bekerja di kantor kelurahan ataupun kantor desa yang diutus oleh Pak Lurah untuk menemui Nenek Minah. Dan mereka juga menyampaikan kabar gembira bahwa Pak Lurah memesan kue bingkenya Nenek Minah dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Selain untuk kebutuhan konsumsi pada acara beberapa hari mendatang, mereka juga mengatakan pada Nenek Minah bahwa pemesanan dalam jumlah yang banyak seperti ini akan dilakukan setiap minggu. Mendengar penjelasan dari pegawai kelurahan tersebut, Nenek Minah sempat bingung. Tetapi kebingungan itu terbaca oleh para petugas ataupun pegawai yang diutus oleh Pak Lurah tadi. Dan mereka mengatakan bahwa Nenek Minah gak usah khawatir, gak usah bingung, karena modal sudah disiapkan dari Pak Lurah untuk persiapan membuat dan memproduksi jajak bingke tersebut. Bahkan mereka juga mengajarkan kepada Nenek Minah dan menjelaskan bahwa Nenek Minah memang membutuhkan orang lain untuk membantu Nenek Minah membuat jajak bingke. Tidak bisa sendiri, itu harus melibatkan sekitar 4 ataupun 5 orang. Bahkan kepada Nenek Minah mereka juga menjelaskan untuk penataan ataupun kemasan dari jajak bingke tersebut tidak usah yang ribet-ribet, yaitu tetap dengan nampan ataupun baki yang diletakkan dan ditata dengan begitu rapi, kemudian cukup ditutupi oleh tudung saji. Rupanya Pak Lurah ataupun kepala desa yang baru saja terpilih ingin memperkenalkan jajak bingke Nenek Minah kepada para tamu undangan, yaitu dari kalangan para pejabat yang akan hadir pada acara beberapa hari mendatang. Setelah terjadinya kesepakatan antara Nenek Minah dan para pegawai kelurahan yang tadi mengutarakan maksudnya, akhirnya Nenek Minah pun menerima jumlah uang yang cukup besar dari utusan Pak Lurah. Akhirnya Nenek Minah pun mendapatkan order yang pertama untuk memproduksi jajak bingke secara besar-besaran, dan hal itu membuat Nenek Minah sedikit ragu, kemudian was-was, dan semua bercampur menjadi satu. Rasa gembira juga Nenek Minah rasakan karena ini adalah yang pertama kali di dalam hidupnya. Setelah menghubungi para tetangga, khususnya ibu-ibu, Nenek Minah pun mulai memproduksi jajak bingke untuk kemudian dibawa kepada satu acara yang dipesan oleh Pak Lurah. Singkat cerita, pada hari yang telah ditentukan, akhirnya jajak bingke Nenek Minah sebanyak 20 baki ataupun 20 dulang
telah dibawa ke kantor kelurahan untuk disajikan dan dinikmati oleh para undangan yang akan hadir, terutama dari kalangan para pejabat dan kemudian juga masyarakat yang hadir di kantor kelurahan. Dan hal yang sangat luar biasa pun terjadi. Pujian dan sanjungan terhadap jajak bingkenya Nek Mina sangat luar biasa sekali, terutama pujian dari Pak Bupati yang juga hadir pada acara itu, sempat memuji atas enaknya, lezatnya kue bingke Nek Mina. Dan pokoknya jajak bingkenya Nek Mina menjadi sangat spesial sekali di antara menu-menu konsumsi lainnya. Sejak acara di kelurahan itu, bingke Nek Mina menjadi viral ataupun terkenal. Dari berbagai kalangan membicarakan tentang lezat dan enaknya kue bingke Nek Mina. Dan kemudian pesanan dan orderan pun berdatangan kepada Nek Mina. Dan kemudian Nek Mina pun mulai mengembangkan bisnisnya ini secara pelan tapi pasti. Orderan bingke Nek Mina bukan hanya dari kantor kelurahan, tetapi sudah berkembang. Di antaranya adalah orderan dari rumah sakit, kemudian orderan dari hotel, orderan juga dari berbagai instansi pemerintahan yang lain. Semula Nek Mina hanya mengajak beberapa orang saja untuk memproduksi jajak bingke tersebut, tetapi seiringan perjalanan waktu, akhirnya Nek Mina mempekerjakan beberapa orang pekerja untuk membantunya di dalam memproduksi jajak bingke, dan itu jumlahnya sudah belasan orang. Singkat kata bahwa bisnisnya Nek Mina telah berkembang pesat. Rumah yang semula kecil sekarang sudah menjadi besar. Dan tentu saja pundi-pundi keuangan pun terus mengalir kepada Nek Mina. Saat ini Nek Mina tidak perlu lagi untuk capek-capek bekerja sebab beliau sudah mempunyai asisten. Nek Mina hanya mengawasi bagaimana mutu jajak bingke Nek Mina agar tetap terjaga mutu dan kualitasnya. Dan jajak bingke Nek Mina semakin lama semakin terkenal. Dari mulut ke mulut orang membicarakan tentang jajak bingke Nek Mina. Keberhasilan dan kesuksesan Nek Mina di dalam bisnis kuliner jajak bingke ternyata telah membuat hati seseorang menjadi geram, marah, dan dengki. Hatinya panas ketika dia mendengarkan orang membicarakan tentang enak dan lezatnya jajak bingke Nek Mina. Dan orang itu adalah bernama Ibu Lia, yaitu orang yang juga melakukan hal yang sama, yaitu membuat dan memproduksi jajak bingke. Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh Ibu Lia agar bisa menyaingi bisnisnya Nek Mina di dalam produksi ataupun bisnisnya jajak bingke. Bahkan Ibu Lia sempat banting harga tentang harga standar jajak bingke yang ada pada saat itu. Tetapi lagi dan lagi jajak bingkenya Nek Mina tetap terkenal dan tetap laris. Bahkan lebih jauh lagi, Ibu Lia sempat menemui seorang dukun ataupun paranormal untuk menyaingi bisnis bingkenya Nek Mina. Dan kepada Ibu Lia, paranormal ataupun dukun tadi menjelaskan bahwa kesuksesan yang diraih oleh Nek Mina adalah karena dia telah memelihara seekor kucing di rumahnya. Dan kepada Ibu Lia, paranormal ataupun dukun tadi menjelaskan bahwa kucing tersebut seluruhnya bulunya berwarna putih. Mendapat penjelasan dari paranormal tersebut, Ibu Lia teringat
akan kucing yang pernah diberikan kepada Nenek Mina. Dan hal itu membuat Ibu Lia semakin penasaran. Seketika itu juga di dalam hatinya, Ibu Lia ingin kembali meminta kucing yang telah diberikan kepada Nenek Mina. Dalam hati Ibu Lia, hal ini tidak bisa dibiarkan dengan begitu saja, sebab kucing itu dulunya adalah miliknya. Pada suatu hari, dengan kemantapan hati dari Ibu Lia akhirnya pergi ke rumah Nek Mina, dan dia bermaksud untuk meminta kembali kucing putih yang dulu pernah diberikannya. Meskipun dengan sedikit rasa agak malu dan ragu, tetapi Ibu Lia akhirnya tibalah di rumah Nek Mina. Sesampai di rumah Nek Mina, akhirnya Ibu Lia mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu untuk meminta kucing yang dulu pernah diberikan kepada Nek Mina. Secara kebetulan di rumahnya Nek Mina, Ibu Lia juga sempat melihat kucing berwarna putih yang sedang menikmati kue bingke yang disajikan oleh Nek Mina. Mendengar penjelasan apa yang dikatakan oleh Ibu Lia kepada Nek Mina, tentu saja Nek Mina sangat keberatan sekali, karena selama ini kucing tersebut telah dipelihara, telah dijaga dan dirawat oleh Nek Mina dengan penuh kasih sayang. Tetapi Ibu Lia tetap ngotot ingin meminta dan mengambil kucing tersebut dari Nek Mina. Dan hal itu membuat keributan antara Nek Mina dan Ibu Lia. Bahkan para ibu-ibu asistennya Nek Mina yang sedang memproduksi jajak bingke sempat mendengar keributan itu, dan mereka akhirnya mendekat kepada keduanya. Mereka mencoba melerai pertengkaran yang terjadi antara Nek Mina dan Ibu Lia. Tetapi Ibu Lia pada kesempatan kali itu sempat memfitnah Nek Mina bahwa kucing putih tersebut telah dicuri oleh Nek Mina, dan hal itu membuat Nek Mina menjadi sedih sekali. Beliau sempat menjelaskan bahwa sebenarnya kucing tersebut sempat mau dibuang oleh Ibu Lia, tetapi kemudian Nenek Mina meminta kepada Ibu Lia secara baik-baik. Tetapi Ibu Lia tetap ngotot dan ingin kembali mengambil kucing putih tersebut. Bahkan Ibu Lia sempat berteriak kencang dan membentak Nenek Mina, dan hal itu sangatlah tidak pantas sekali terhadap seorang nenek-nenek yang sudah tua renta. Seakan etika, moral, dan adab telah hilang sama sekali. Akhirnya, dengan rasa sedih, dengan rasa hancur perasaannya, Nek Mina pun berkata, "Ya silakan, ambillah kucing tersebut." Maka Ibu Lia pun segera ingin mengambil kucing itu. Tetapi ketika Ibu Lia ingin menggendong kucing tersebut, tiba-tiba saja kucing itu menggelepar dan mencakar tangan Ibu Lia. Dan itu membuat siku Ibu Lia menjadi berdarah. Kemudian kucing tersebut terjun dari pelukan Ibu Lia dan kemudian berlari entah kemana, menghilang bagai ditelan bumi. Ibu Lia yang merasa meringis kesakitan akhirnya harus meninggalkan rumah Nek Mina dengan tangan hampa, dengan siku yang berdarah, dan kemudian Ibu Lia pun langsung pulang menuju rumahnya. Tentu saja antara malu, kemudian juga marah, kemudian juga kecewa, itu menghantui perasaan Ibu Lia. Sementara Nek Mina hanya terpaku dalam keadaan sedih, perasaannya hancur dengan sikap dan kelakuan dari Ibu Lia. Sejak kejadian di hari itu, kucing putih yang tadinya dipelihara oleh Nenek Mina
tidak pernah terlihat lagi. Beberapa kali Nek Minah mencari ke sana dan kemari, tetapi tetap tidak menemukan kucing tersebut. Bahkan Nek Minah sering memanggil-manggil namanya. Hati Nek Minah begitu sedih. Hati Nek Minah begitu kesepian, ditinggalkan oleh kucing kesayangannya yang selama ini menemani dan mengisi hari-hari di saat Nek Minah sedang memasak, sedang tidur, dan sedang berada di rumah maupun sedang membuat kue bingke. Seminggu sudah berlalu sejak kejadian di hari itu, dan yang terjadi dengan Ibu Lia adalah sikunya mengoreng, membusuk, dan hal itu membuat borok yang sangat menjijikkan sekali. Meskipun Ibu Lia sudah berobat ke dokter dan ke rumah sakit, tetapi siku yang mengoreng yang membuat borok yang sangat bau dan menjijikkan itu tidak kunjung sembuh. Hal ini mungkin karena terkena infeksi akibat cakaran kucing putih di rumahnya Nek Minah. Tetapi di sisi lain juga mungkin karena sikap Ibu Lia yang begitu sangat kurang ajar terhadap Nek Minah dan memperlakukan orang tua dengan begitu buruknya. Sebulan sudah berlalu, tetapi borok dan koreng yang ada di siku Ibu Lia tidak kunjung sembuh. Berdasarkan nasihat dari para tetangga, kerabat, dan juga orang yang dipertuakan di kampung itu, menyarankan kepada Ibu Lia agar Ibu Lia meminta maaf kepada Nenek Minah. Dan setelah mendapatkan nasihat dari orang-orang terdekat Ibu Lia, akhirnya Ibu Lia pun menyadari atas segala kekeliruan dan segera menemui Nenek Minah untuk meminta maaf. Nek Minah hatinya terluka, hatinya sedih, hatinya kecewa. Tetapi Nek Minah tetap memaafkan Ibu Lia. Tetapi perasaan rindu dan kangen kepada kucing kesayangannya membuat Nek Minah selalu bersedih hati. Kemana kucing tersebut? Di mana dia? Sudah makankah dia? Demikian kata hati Nek Minah mengenang kucingnya itu. Malam itu begitu sunyi dan sepi, dan Nek Minah sudah berada di tempat tidur ingin beristirahat. Tetapi tiba-tiba saja kucing kesayangannya muncul menjilati kaki Nek Minah, dan hal itu membuat Nek Minah sangat girang sekali, dan dia pun sempat memeluk dan mengelus-elus kucing kesayangannya itu. Sebelum tidur, Nek Minah langsung memberikan makanan kepada kucing kesayangannya, yaitu jajak bingke yang juga menjadi kesukaan dari kucing tersebut. Dan akhirnya pada malam itu, Nek Minah tidur dengan begitu nyenyak ditemani oleh kucing kesayangannya. Bisnis Nek Minah tetap berlanjut, yaitu sebagai pengusaha kuliner jajak bingke yang sangat terkenal di seluruh Belitung. Sementara Ibu Lia sejak sikunya mengoreng dan borok sudah tidak bisa membuat dan memproduksi jajak bingke. Dan yang lebih mengenaskan lagi adalah ketika Ibu Lia ditinggalkan oleh suaminya sebab tidak tahan melihat kondisi Ibu Lia yang sikunya borok. Baik, demikianlah kawan-kawan satu cerita yang sudah saya sampaikan dengan judul Buruk Siku. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita ini hingga selesai. Dan sejak saat itu, istilah buruk siku sangatlah populer di Belitung, yaitu terhadap seseorang yang telah memberikan sesuatu, tetapi kemudian diminta kembali,
maka orang selalu menyindir dengan kata-kata buruk siku. Baik kawan-kawan semua, semoga ada hikmah yang terbaik yang dapat kita petik dari cerita ini, dan semoga kawan-kawan semua tetap setia pada channel ini. Terima kasih kawan-kawan, kami berharap suatu hari nanti kita akan jumpa lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia. Long Big Channel. Thank you.